Oh. Kirain. Segmen pertama silahkan kalian perkenalkan diri masing-masing dulu. Dimulai dari cowok kali ya. Halo. Halo. Namanya? Nama gue Jovita. Lagi. Nama lu siapa? Gue Z. Z. Oke. Tapi Z-nya sekali aja. Kalau 2 kali Gigi kan. Oke. Sibuk apa? Sekarang gue freelance aja sih. Lu? Gue kerja. Oh ya, sama berarti. Selain freelance, apa lagi kegiatan lo? Kalau bosen ya olahraga. Berarti suka olahraga ya? Iya, suka olahraga. Olahraga apa kalau boleh tahu? Biasanya gue basket, paddle. Oh, asik main pedal ya? Iya. Sering? Lumayan sih. Lu main nggak? Enggak. Oh, nggak main? Enggak main. Tapi lu olahraga nggak? Olahraga juga. Lu main apa? Gue golf, Oke. terus lari, sama nge-gym sih. Iya sih. Gue tuh pengen lari, tapi tuh gue nggak tahu gue pengen ikut yang event-event 5K yang gitu loh. Wah, itu bisa sih, bisa. Tapi lo pernah ikutan untuk fun run gitu? Nggak pernah? Enggak. Sama sekali nggak pernah? Nggak pernah, karena nggak tahu eventnya kayak kapan itu, terus nggak tahu researchnya di mana gitu. Tapi bisa kalau misalkan lo mau lari setelah jam lo. Ya kebetulan ya teman-teman gue juga lari sih, jadi nanti gue coba aja. Selain olahraga, hobi lo apa? Hobi gue anak alam sebenarnya, jadi gue sering lagi nyari ini sih teman alam gitu. Terus suka alam nggak? Sumpah, gue pengen banget naik gunung tapi gue gak pernah. Lo pernah? Pernah, gue udah naik perahu, gue udah naik baduy. Asli? Sumpah. Semua asli. April atau Mei sih, gue ada rencana teman-teman gue mau hiking gitu. Oh, kemana tuh? Nah, gue lupa lagi gunungnya apa, jadi nginep 3 hari 2 malam. Terus ya udah hiking aja seru di sana. Tapi kalau buat pertama kali itu nggak bahaya? Enggak sih, santuy aja, kita have fun gitu, bukan yang kayak gimana gitu. Dan nanti gue kabarin dah. Boleh. Lu biasanya kalau bosan ngapain? Gue bosen biasanya gue main musik. Kalau nggak gue main game. Oh, oke. Nah, Berarti lu bisa nyanyi? dikit. Coba nyanyi. Ya, nyanyi lagu apa? Kalau ada 9 nyawa, mau sama Zofi saja semuanya. Ini dada, isinya Zofi semua. Awa ini kau jatuh cinta. Enggak, Dewi bisa nyanyi juga. Enggak, gue bisa nyanyi. Oke, zodiak lo apa? Sumpah. Dari cara ngomong lo, Cancer, Bukan. Taurus, Bukan. apa? Sagi gue. Ya. Udah nanya langsung Sagi. Kenapa Sagi? Sagi bucin tau. Nggak tahu, gue sering bacanya Sagi player sih. Jangan banget. Oh, Sagi. Iya, lu apa? Tebak dong. Gemini. Oh, enggak, bukan. Capri. Yes. Oke. Tapi lo sendiri relate nggak sih sama zodiak itu? Jujur nih nggak terlalu sih. Gue cuma tau Gemini doang. Kenapa? Kenapa Gemini? Ada apa dengan Gemini? Oke, sekarang lanjut ke segmen 2. Nah, teman-teman di sini boleh tebak fisik satu sama lain. Udah. Coba kau berdiri. Jawab. Iya. Nah, ini nih. Boleh dideskripsiin dulu nggak Kak Zofi tadi gimana? Asli, halus banget. Terus rambutnya sebahu. Kebetulan gue suka juga sih cewek yang rambutnya sebahu. Selain sebahu apa lagi?
Pas gue pegang pun kayak wangi gitu. Walaupun gue agak jauh tapi kecium aja wangi gitu. Sekarang gantian ya. Aku Sorry ya. Iya, itu. Sorry. Nah, Oh, oke. nah itu. Oke. Oke. Udah? Udah. Apa ya? Pipinya paling tadi kayaknya ada apa? Kayak ada rambut-rambut halus gitu sih. Terus ya lumayan halus. Terus agak oily. Terus apa lagi ya? Tapi nggak cabi sih, B aja. Nah, di segmen berikutnya ini itu namanya adalah good sign versus a bad sign. Di depan kalian udah ada 2 properti. Itu nanti boleh diangkat sesuai dengan pilihan masing-masing. Boleh dipegang dulu aja. Pertanyaan yang pertama, kalau pasangan kalian lagi capek, lebih milih sendiri dibanding ditemenin sama pasangannya, itu good sign or bad sign? Kamu dulu, Kak. Sekarang Iya. kalau dari aku, kalau misalkan dia lagi capek, at least ditemenin aja sambil diem itu udah cukup sih, daripada ditinggal gitu. Oke. Sama sih. Biasanya kalau misalkan dia lagi sendiri gitu sebenarnya cuma dari diri dia sendiri doang kayak sendiri, tapi sebenarnya kayak dalam innernya tuh sebenarnya pengen ditemenin kayak gitu. Takutnya kenapa lebih baik kita sebagai pasangan temenin dia. Kalau pasangan kalian jarang muji nih, tapi selalu hadir pas kalian butuh, itu menurut kalian bad sign or good sign? Tapi nggak word affirmation. Kalau gue lebih ke quality time sama sikap. Oke. Kalau Kak Jovi apa? Kalau Kak Jovi apa? Aku act of service sama quality time. Oke, lanjut. Kalau misalnya pasangan kalian gak pernah cemburu, bahkan saat kamu deket sama lawan jenis, itu bad sign or good sign? Kalau dari aku, berarti artinya dia percaya sama aku kan. Oke. Terus kayak begitu juga sebaliknya gitu, karena menurut aku komunikasi itu tentang trust juga. Kalau mau long last gitu, jadi ya it's okay sih. Kalau misalkan sampai benar-benar sama sekali nggak jelas ketika kita dekat sama lawan jenis, itu jadi tanda tanya sih. Gitu. Tergantung case juga sih sebenarnya. Iya. Gitu. Setuju. Setuju kan? Gak jelas banget ya. Nggak jelas maksudnya banget, kayak- berarti masih bisa Iya. diomongin kita ya, kan ngobrol. Iya. Kalau misalnya kalian ribut atau pasangan ribut, dia lebih milih untuk silent treatment dibandingkan debat atau menyelesaikan masalahnya. Kalau berantem silent treatment ya nggak akan ada solusinya gitu kan, semuanya relation itu butuh komunikasi kan intinya. Jujur, gue nggak suka banget kalau misalkan orang yang lagi kenapa silent treatment. Iya. Kayak gitu, lebih baik lu diomongin. Tapi kalau misalkan kayak dia butuh waktu dia sendiri kayak ya udah kasih waktu dulu, tapi setelah itu ngomong kayak gitu. Iya benar sih. Bener nggak sih? Iya. Kalau misalnya pasangan kalian itu bukan tipe yang suka merayakan hari-hari penting gitu kayak anniversary, birthday, or something like that, tapi ingat gitu sama hal-hal kecil tentang kalian. Karena kalau menurut gua kayak ada occasion penting itu terjadi kadang kayak cuma tahun sekali atau apa. Menurut gua sih itu walaupun cuma kecil-kecilan aja dirayainnya, menurut gua sih oke deh. Sebenarnya lebih, kalau gua sih lebih penting maksudnya small things tuh matter gitu daripada ngerayain kayak gitu, karena yang ngerayain boleh sih kalau ingat, maksudnya ya udah ingetin aja sebagai reminder gitu. Karena hal kecil itu kan sambil berjalannya waktu ya. Kalau misalkan celebration kayak anniversary or ultah itu kan cuma celebration doang gitu, tapi yang penting tuh kayak small things gitu, kayak lagi butuh apa, lagi pengen apa, makan apa, itu lebih penting sih buat mood sama kayak deep relation yang menurut aku sih. Menurut kalian, kalau misalnya pasangan kita punya mantan kandung dan masih sering kayak
berkomunikasi apapun bentuknya itu good sign atau bad sign. 3, 2, 1. Enggak lah, masa lu punya hubungan baru tapi masih ada hubungan lama dalam hidup lo gitu. Kalau bisa kayak lu selesain dulu lah, apalagi kalau misalkan kayak mantan kandung gitu kayak kalau bisa menurut gue sih kayak bener-bener lost kontak sih untuk sama mantan katanya gitu. Apalagi kalau misalkan kayak masih temenan kayak gitu, gue sih bakal jealous sih gitu. Aku setuju juga sih, soalnya kayak kalau misalkan masih ada hubungan kayak bisa ada change untuk getting back together atau kayak gimana gitu. Jadi kayak mendingan gak usah sama sekali, bener diselesain dulu sih. Buat dua-duanya nih, gimana rasanya duduk di situ? Deg-degan. Agak ngakak sih. Gak expect sih kayak gitu. Segmen 4 ini silakan dari segmen awal sampai segmen akhir tadi mendeskripsikan atau nebak lawan kalian masing-masing itu seperti apa. Kayaknya Z orangnya ya understandable gitu sama cewek. Dia udah pengalamannya kayak banyak deh. Pengalaman gitu. Ya pengalamannya banyak, terus habis itu ngerti cewek, terus kayaknya baik juga, easy going, terus pengertian itu sih. Kalau dari gue, Jovi tipikal orang yang adventure, easy going, terus juga baik dan gak ngebosenin, kayaknya seru, banyak topik bisa untuk ngajak ngobrol. Terus juga tipikal orang yang lebih lihat detail-detail kecil dalam hubungan, kayak gitu, nggak terlalu ngelihat yang besar, tapi dia lebih fokus ke hal-hal yang kecil, kayak gitu. Oke, udah siap nentuin match or not? Oke nih. Iya, Pakai apa? 3, 2, 1. Tiga, dua, satu. Hai, Z. Jovita. Tinggi ya? Magic Dates bukan dating apps.